Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah jika kalian masih dalam keadaan sehat ya anak-anak. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita masih lanjutkan pembelajaran tema kita. Masih di tema 5 anak-anak ya. Namun sebelum kita belajar pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Baik, anak-anakku sekalian, kita mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem pada pembelajaran 3. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum Bu Umi lanjutkan, alangkah baiknya jika kalian menyimak video Bu Umi dari awal hingga akhir, sehingga kalian dapat memahami apa yang akan Bu Umi sampaikan pada hari ini dan menambah wawasan untuk kalian semua, dan juga dapat mengerjakan tugas pada video pembelajaran hari ini. Adapun muatan pembelajaran pada hari ini yaitu bahasa Indonesia, IPS, dan juga PPKN. Kita mulai dari bahasa Indonesia ya anak-anak, yaitu membuat ringkasan berdasarkan ide pokok dan informasi penting. Materi ini mungkin sudah sering kalian dengar dan sering kalian pahami. Nah, jadi menurut Bu Umi, materi ini sudah tidak asing lagi ya, membuat ringkasan. Anak-anakku sekalian, seperti yang telah dijelaskan di awal atau dijelaskan di materi sebelumnya, bahwa teks non-fiksi merupakan teks yang berisi informasi yang didasarkan pada kenyataan. Jadi, untuk mengetahui informasi apa saja yang disampaikan dalam teks non-fiksi, maka kalian perlu menggali isi teks non-fiksi. Menggali isi teks non-fiksi dapat dilakukan dengan menentukan ide pokok, anak-anak ya. Jadi, ide pokok yang terkandung pada setiap paragraf dalam teks non-fiksi. Nah, untuk dapat memahami informasi penting dan ide pokok yang disampaikan dalam teks non-fiksi, maka terlebih dahulu bacalah teks tersebut dengan seksama anak-anak ya. Lalu tandai atau coret gitu anak-anak ya, atau beri tanda stabilo gitu ya, kata-kata atau kalimat penting yang mengandung gagasan atau ide pokok dari teks tersebut. Lalu ide pokok serta informasi penting yang telah kalian temukan dari teks non-fiksi yang dibaca dapat kalian sampaikan melalui ringkasan. Jadi langkah pertama itu membaca anak-anak, lalu menentukan ide pokoknya dan menandai ide pokok dan juga informasi penting anak-anak ya. Nah, lalu hal-hal yang perlu diperhatikan ya saat membuat ringkasan teks non-fiksi adalah yang pertama membaca teks non-fiksi dengan seksama tadi anak-anak ya. Kemudian menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non-fiksi. Lalu menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri sesuai dengan isi teks non-fiksi. Jadi kalian harus merangkai ya anak-anak ya, merangkai kalimat ide pokoknya menjadi
sebuah paragraf gitu anak ya, dengan tambahan bahasa kalian sendiri. Dan yang terakhir memperhatikan pemilihan kata ya. Jadi perhatikan kata-kata yang kalian gunakan dan apakah sudah menggunakan eyedian ya, ejaan yang disempurnakan atau belum, dan ejaan saat membuat ringkasan yang sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini adalah beberapa yang harus diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi. Seperti itu anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu ilmu pengetahuan alam anak-anak ya. Nah, ilmu pengetahuan sosial sampai ilmu pengetahuan alam, maaf ya. Jadi ilmu pengetahuan sosial. Jadi yang kita bahas pada IPS pembelajaran hari ini adalah kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam di sekitar. Anak-anakku sekalian, Indonesia yang seperti kalian ketahui itu adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dengan kenampakan alam yang berbeda-beda, anak-anak ya. Nah, perbedaan kenampakan alam tersebut menyebabkan kegiatan ekonomi di setiap wilayah daerah juga berbeda-beda sesuai dengan potensi alamnya. Jadi, kenampakan alam mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat, anak-anak ya. Nah, seperti contoh gambar yang tampak di layar kalian, pasti ada di antara kalian yang berasal dari wilayah ini atau daerah ini anak-anak ya, atau juga pernah ke kota ini ya. Jadi termasuk Bu Umi juga pernah anak-anak ya ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kalsel itu Kalimantan Selatan. Jadi ini adalah salah satu contoh anak-anak ya, di daerah Kalimantan Selatan itu masyarakatnya memanfaatkan kenampakan alam berupa sungai ya, berupa sungai besar itu dijadikan sebagai pusat perekonomian. Jadi ini dijadikan pusat perdagangan gitu anak-anak ya. Di pasar namanya pasar terapung anak-anak ya, namanya gambar ini adalah pasar terapung. Nah, pasar terapung yang ada di Banjarmasin ternyata tidak hanya menjadi pusat perdagangan anak-anak, tetapi berkembang menjadi juga pusat pariwisata. Nah, jadi baik penjual maupun pembeli di pasar terapung harus menggunakan perahu kelotok anak-anak. Jadi yang ada di gambar itu perahunya namanya perahu kelotok yang digunakan untuk kegiatan perdagangan anak-anak ya. Jadi kalau kita beli kita harus menggunakan perahu baik pembeli maupun penjualnya. Nah, jadi uniknya sistem barter masih berlaku di pasar tersebut. Misalnya menukarkan hasil kebun dengan ikan atau sayur anak-anak ya. Jadi masih menggunakan sistem barter. Sistem barter itu barang ditukar dengan barang gitu anak-anak ya. Nah, lalu keunikan lainnya adalah keunikan ini ternyata menarik wisatawan lokal dan juga wisatawan mancanegara. Jadi anak-anak, kegiatan ekonomi di suatu wilayah itu menyesuaikan kondisi alam di sekitarnya, terutama kegiatan ekonomi yang menggunakan bahan baku alam. Kegiatan ekonomi tersebut dilakukan di sumber bahan baku untuk memudahkan pemenuhan bahan baku sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dan anak ya. Oke, baik kita lanjutkan ke mata pelajaran PPKN anak-anak. Nah, anak-anakku sekalian, pada pelajaran PPKN ini Bumi akan menjelaskan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Anak-anak pasti
sudah tahu ya kemerdekaan Indonesia pada tanggal berapa, ya pasti sedikit mengenal ya. Nah, untuk itu kita akan mulai ya anak-anak ya. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia, anak-anakku sekalian, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah itu telah dimulai sejak lama, sangat lama sekali anak-anak ya. Jadi hal itu dibuktikan dengan banyaknya tokoh perjuangan atau pahlawan Indonesia yang berjuang melawan penjajah. Mulanya perlawanan bangsa Indonesia mengalami banyak kegagalan. Mengapa demikian? Karena ini anak-anak ya, belum adanya persatuan dan kesatuan gitu ya. Jadi belum ada persatuan dan kesatuan sehingga perjuangan bangsa Indonesia banyak mengalami kegagalan. Nah, jadi sejak munculnya organisasi Budi Utomo, maka rasa nasionalisme bangsa Indonesia mulai muncul anak-anak. Jadi organisasi Budi Utomo ini berdiri pada tahun 1908 anak-anak ya. Dan juga semangat rasa nasionalisme ini semakin diperkuat dengan adanya ikrar sumpah pemuda ya yang dibacakan pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober ya, tahun 1928 ya. Jadi pada Kongres Pemuda II ini anak-anak ya, bangsa Indonesia itu mengakui tanah air satu, bangsa yang satu, dan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kemudian setelah perjuangan yang begitu lama, anak-anakku, dan pengorbanan yang tidak sedikit, ya, baik itu pengorbanan harta, ya, maupun pengorbanan tenaga, anak-anak ya, nyawa, bahkan anak-anak ya. Nah, akhirnya bangsa Indonesia pun memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, ini anak-anak. Jadi proklamasi kemerdekaan atau kemerdekaan Indonesia itu terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tepat anak-anak pukul 10 waktu Indonesia Barat, ya anak-anak ya. Jadi naskah proklamasi seperti gambar ini adalah Bapak Soekarno kita, yaitu Bapak Presiden pertama anak-anak ya di Indonesia ya. Naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Atau kalau kalian pernah ke Jakarta, maka jalan ini bernama Jalan Proklamasi nomor 1 ya. Jadi proklamasi kemerdekaan perlu dilakukan. Mengapa? Untuk mengumumkan kedaulatan bangsa kepada dunia. Jadi untuk menunjukkan anak-anak bahwa Indonesia telah merdeka, negara yang telah bebas dari penjajahan gitu ya. Nah, anak-anakku sekalian, proklamasi kemerdekaan berhasil dibacakan atas kerjasama berbagai pihak. Para pemuda dan masyarakat Indonesia mempersiapkan proklamasi kemerdekaan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Anak-anakku sekalian, isi dari teks proklamasi ini merupakan hasil diskusi antara Bapak Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Ahmad Subarjo. Nah, lalu teks proklamasi juga diketik oleh Sayuti Melik anak-anak ya. Nah, jadi setelah diketik ya anak-anak ya, naskah tersebut disusun ya. Jadi sebelum diketik naskah tersebut disusun di rumah Laksamana Maida. Jadi Laksamana Maida ini adalah perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Jadi ini adalah orang Jepang anak-anak ya, yang beliau ini bersimpati anak-anak
dengan perjuangan bangsa Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, seperti gambar yang Bu Umi tampilkan, itu adalah tanda tangan ini ya, Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta yang pada saat itu sebagai presiden ya, dan wakil presiden ya. Baik. Lalu anak-anakku sekalian, setelah proklamasi kemerdekaan dilakukan pengibaran bendera. Jadi setelah pembacaan naskah proklamasi maka dilakukan pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif Indraningrat dan Suhut Sastro Kusuma. Nah, bendera merah putih ini anak-anak dijahit oleh Ibu Fatmawati. Jadi pada saat pengibaran bendera itu seluruh masyarakat yang hadir menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu Indonesia anak-anak ya. Mohon maaf ini kurang N-nya. Lagu Indonesia Raya. Jadi lagu Indonesia Raya ini dikumandangkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, jadi anak-anakku sekalian, kemerdekaan merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi oleh sebab itu bangsa Indonesia bersatu untuk meraihnya. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan diterapkan pada peristiwa proklamasi dalam bentuk kerjasama. Sehingga seluruh bangsa Indonesia ya bekerja sama mempersiapkan proklamasi. Ada yang menjahit ya, menjahit bendera merah putih, menyiapkan bambu sebagai tiang bendera, kemudian menjaga keamanan selama proklamasi dibacakan, hingga menyebarkan naskah proklamasi ke seluruh penjuru Indonesia. Nah, apabila bangsa Indonesia tidak bersatu, maka pembacaan proklamasi kemerdekaan tidak dapat terlaksana dengan lancar. Semangat yang mana ya? Jadi kuncinya adalah semangat persatuan dan kesatuan yang ditunjukkan oleh para pejuang kita hendaknya harus terus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Baik anak-anak, mungkin hanya itu yang dapat Bu Umi sampaikan hari ini. Tidak ada tugas ya untuk video tema 5, subtema 2 pembelajaran 3, karena materi ini akan kita gunakan kembali di semester 2. Mohon maaf jika ada tutur kata Bu Umi yang kurang berkenan. Terus jaga kesehatan anak-anakku semua, patuhi protokol kesehatan, jaga diri, dan juga selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.